sahabat mekanisasi pertanian di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Jadi kita di sini ingin mengenalkan alat tanam jagung model tugal. Jadi yang kita bawa sini itu ada dua tipe, seperti itu. Jadi ini ada tipenya GFS 01 dan yang ini GFS 02. Untuk bedanya apa ini Pak Robi? GFS 01 dengan GFS 02 ya? Jadi perbedaannya itu untuk GFS 01 itu hanya satu fungsi, yaitu hanya untuk tanam benih. Begitu. Kalau yang GFS 02 itu Ya. ada dua tugal, yaitu fungsinya benih beserta pupuk. Pupuknya. Jadi ini sekali, kalau untuk yang GFS 02 nanti sekali kan model tancap ya? Ya, Kalau tancap langsung keluar ini dan pupuk ya. Jadi bisa difungsikan sekaligus benih dan pupuk atau salah satunya, baik itu benih saja ataupun pupuk saja, seperti itu. Oh, jadi yang berarti ininya kalau fungsinya sebagai benih saja, benihnya aja yang diisi. Ya, hanya tabung benih yang diisi, dan sebaliknya kalau mau pupuk ini hanya tabung pupuk saja yang diisi. Gitu. Nah, untuk alat tanam tancap GFS 01 atau GFS 02 itu bisa untuk menanam apa aja? Jadi alat tanam model tugal ini bisa difungsikan untuk tanaman yang menggunakan benih. Jadi contohnya itu bisa kedelai, kacang hijau, jagung, kacang tanah juga bisa. Jadi tidak hanya satu varietas tanaman. Untuk mengganti untuk membuat alat tanam tancap ini bisa berfungsi bermacam-macam. Itu kan bijinya kan untuk tiap tanaman kan beda-beda. Ya, betul. Nah, ini pengaturan ininya ada di mana? Maksudnya untuk keluaran benihnya, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, itu ada di mana Pak Robi ya? Ya, jadi alat ini itu dibekali dengan beberapa roda pengatur benih seperti ini. Jadi ada 4 pengatur benih, ini bawaannya dari satu unit dan satu sudah menancap di dalam, seperti itu. Jadi ini bentuknya kan ukuran lubangnya berbeda-beda, tergantung nanti varietas apa yang mau kita tanam. Oh gitu. Nah, jadi tempatnya itu ada di sini, Pak. Ya. Ini yang bundaran warna hitam ini. Jadi tinggal ganti di sini ya? Ya, tinggal ganti. Nanti ada caranya juga saya gampang tunjukkan. gantinya Gampang gantinya itu. Terus untuk beratnya ini ya, itu berat alatnya sekitaran 2 kilo. 2 kilo. 2 kilogram beratnya, jadi cukup ringan alat ini. Kosong ya, dalam keadaan kosong. Ya, tanpa ada isi benihnya, jadi berat kosongnya ini 2 kilo. Kemudian dalam pembelian paket ini Pak Robi ya, itu dapat apa aja Pak Robi? Jadi paketnya itu di sini ya, satu unit ini alat tanam tipe GFS 01 itu terdapat 4 roda pengatur benih Ya. dan satu yang ada di dalam. Jadi totalnya ada 5. Terus di sini ada kayak strop ini buat masukkan benih. Ya, terus ada toolkit, ada obeng, ada spare part spare, ada beberapa ini karet ataupun sikat, seperti itu. Untuk kapasitas tabungnya ini itu 3 kilo. 3 kilogram benih. Tapi juga tergantung jenis benih yang dimasukkan. Seperti itu. Berarti total 5 kilo nanti Pak Robi ya. Tadi kan berat alat kosong 2 kilo ya. Ya. Terus Kalau untuk ini GFS 02 sama aja paket penjualannya. kalau untuk yang 02 ini juga sama. Jadi di sini juga dibekali 4 pengatur roda dan 1 yang ada di dalam, seperti itu.
Oh ya Pak Robi, ini tadi ada yang lupa ini. Ini kapasitas isi atau volume pupuk ini benih ya. Untuk benihnya berapa kilo ini? Kalau untuk yang tipe GFS01 itu kapasitas benihnya 3 kg. 3 kilogram. Kalau yang untuk GFS 02? Kalau untuk GFS02 jadi di sini ada 2 tabungan benih sama pupuk. Ya. Kalau untuk yang benihnya itu ini 1,5. Jadi untuk benihnya 1,5 kilo, terus untuk pupuknya itu 2 kilo. Berarti kapasitas benihnya lebih besar yang GFS? Ya, karena itu kan 1 tabung. Kalau ini kan dibagi 2, Pak. Ya, ya. Oh iya, material bahannya dari apa ini, Pak Robi? Kalau untuk bodi atas ini terbuat dari plastik seperti itu. Kalau untuk tancapnya ini atau tugalnya ini dari stainless steel, jadi anti karat. Oh, Dan juga tebal bahannya, pelatnya ini. Kemudian dalam pemakaian alat ini, kira-kira spare part mana yang sering diganti? Atau mungkin nggak ada spare part yang perlu diganti? Yang jelas nantinya Yang itu sering diganti ya. ya ketika sudah pemakaian lama, jelas itu biasanya pernya lemah. Gitu. Jadi per yang ada di tugal ini itu lemah. Gitu. Untuk buka ininya, mulut tanamnya ya? Ya, itu juga ada di bawah setelah di bekal ini spare part ada 2 buah per cadangan. Untuk mengatur kedalaman tanamnya bagaimana Pak? Bisa diatur nggak? Untuk mengatur kedalamannya itu benih masuk itu bisa diatur. Jadi kalau untuk panjang mulut tanam ini itu 8 cm. 8 cm. Jadi ini bisa disetel kedalamannya dari ukuran 3 sampai sekitaran 7 cm begitu. Jadi untuk cara menyetelnya itu ada bagian ini, tapakan ini yang warna hitam ya. Dan ini ada beberapa lubangan di sini, itu bisa dinaikkan ataupun diturunkan. Ini untuk mengetahui atau merubah kedalaman tanam. Ini seperti ini. Nanti bisa disetel. Jadi ini semakin tinggi, Semakin dalam. Semakin dalam. Oh, cuma gantinya aja ya? Ya, jadi dirubah Lubangnya lubangnya ini. Oh, gitu. Sama, yang tipe ini pun juga sama seperti juga itu. pengaturannya ya. Pengaturan banyak biji pupuk. Ini bisa diatur nggak ini Pak Robi? Kalau yang tipe ini tidak bisa Oh, untuk iya. pupuk, Pak. Ya, Ini iya. hanya untuk benih. Kalau yang bisa pupuk itu yang tipe GFS02 seperti itu. Jadi yang sebelah sini ini benih, yang sebelah sini itu pupuk. Nah, untuk mengatur banyak sedikitnya pupuk itu ada di bagian lingkaran ini. Seperti itu. Jadi ini bisa ditarik. Kita kendori dulu, di sini ada setrumnya. Ini bisa ditarik seperti ini. Iya. Nah, ditarik seperti ini dan seperti ini. Sini keluaran pupuknya itu diatur dari sini. Tuh. Kalau semakin keluar, kira-kira Kalau mentok ini ditarik banyak semua ya, ini semakin banyak. ya. Ya karena ini dia keluar, ininya otomatis pastinya semakin besar. Ya, Oh seperti iya. Nah untuk ini Pak Robi, pengaturan ini untuk pengaturan biji ya? Ya. Pengaturan program ini. Ini dipasang di alat ini sesuai kebutuhan. Ya, jadi ini ada contoh kita ada jagung. Ya. Jadi kalau kita mau tanam, ini contohnya jagung ya. Ini ada beberapa kan, Ya. ada dari yang ukuran kecil Nah, dan naik juga ada yang besar ya. besaran, ada yang besar. Jadi ini contohnya ini ada jagung itu kita masukkan dulu ke ya? sini ya seperti itu. Ini cara kita mengukur jadi biar sesuai dengan benihnya. Jadi alat ini juga bisa disetel keluaran 1 benih ataupun 2 benih, bahkan lebih juga bisa seperti itu.
Kalau sesuai ukuran lubang ini dengan benih itu bisa keluar satu-satu. Kalau terlalu besar nanti bisa 2 atau lebih seperti itu. Kalau lubangnya terlalu besar. Oh, gitu ya. Oh ya, kalau ini untuk jenis pupuknya pakai jenis pupuk apa ini? Padat atau cair? Kalau untuk alat yang tipe GWS 02 ini jenis pupuk yang digunakan itu berbentuk granul. Granul ya. Granul. Jadi ini saya ada contoh, ini urea. Nah, bentuknya seperti ini. Kita pakai urea kan bentuknya granul ini, butiran. Butiran seperti ini. Kalau untuk pupuk cair tidak bisa digunakan pada alat ini. Ini pupuk granul ya? Ya, bentuknya harus granul. Oh iya Pak Robi, ini ada perbedaan karena mungkin karena ini satu ya. Ini ada warna hijau, ini untuk apa ini Pak? Ini nggak ada soalnya. Ya, kalau untuk yang tipe GWS 01 itu tidak ada. Ya. Kalau yang tipe GWS 02 itu ada. Ini yang warna hijau ya. Ya. Ini seperti setik. Ini fungsinya seperti penggaris, Pak. Jadi untuk mengukur jarak tanam. Jadi seperti ini. Ini ada menggaris gitu. Nah, ini bisa dilarik. Jadi nanti pada saat kita menanam seperti ini ya. Jadi kita itu bisa mengukur mau jarak berapa. Seperti itu. Kalau yang tipe 01 itu tidak ada. Oh, jadi jaraknya bisa konstan ini Mas. Ya, karena ada garisnya Pak Robi. Karena ada acuannya seperti penggaris ini. Kemudian untuk penggunaan ini bisa dipraktekkan nggak nih Pak Robi? Misalkan kita langsung coba aja kan kok hampir sama nih kan cara kerjanya. Kalau kita langsung menggunakan GWS 02 jadi bisa nggak ini dipraktekkan? Jadi kita coba langsung isi benih. Di sini kita menggunakan medianya jagung. Ya, jagung. Jadi kita isi di sini. Nah, kita ambil dulu. Ambil. Oke. Ini jagung bisa kita ambil, kita masukkan di sini. Kita tambahkan lagi. Cukup. Nah, ini jagung sudah terlihat. Nah, untuk cara penggunaannya itu, jadi ini semisal ini kan tanah Ya. ini tanah, anggap ini rata kan. Nah, itu nanti kita tekan seperti ini. Nah, mulut ini nanti akan buka dan mengeluarkan benihnya. Akan terbuka Pak. Iya, jadi kita tekan seperti ini. Nah, itu. Coba Pak Robi. Nah, ini. Berarti ini lubangnya mungkin yang terpasang lebih besar dari Iya, seperti dari itu. apa? Dari jagungnya ya. Benih jagungnya. Ya, seperti ini. Nah, jadi ini untuk mengukur kedalamannya pun dari sini ini tapakan ini untuk yang menahan di permukaan Ya, tanah. permukaan tanah. Gitu lah. Ini kan ini dalam sekali ya. Kalau untuk yang pupuk kita juga praktekkan di sini. Kita buka dulu tutupnya. Yang benih yang sebelah ini kalau kita acuannya dari mulut tanamnya, yang benih yang mana, yang pupuk yang mana Pak? Jadi ini untuk yang benih itu lebih lebar. Oh iya iya. Jadi ini mulut tanamnya itu lebih lebar. Kalau yang pupuk ini lebih sempit ya. Itu. Ini kita coba dulu. Kita masukkan pupuk granulnya di sini. Jadi
yang sebelah ini. Yang dulu tangannya kecil ya. Masukkan ini. Ya. Nah. Benihnya Pak, sama dengan juga. Ini benihnya yang sebelah sini. Nah, bisa kita masukkan. Kita coba di sini langsung. Masukan. Iya, jadi benih sama pupuk dua sama apa gitu ya? Ya, kalau mau difungsikan salah satu juga bisa. Ini contoh bukunya yang dua.
Ya, Pak Robi, ini penggunaan alat tanam ini apakah bisa digunakan untuk TOT? Maksudnya tanpa olah tanah? Jadi alat ini sebenarnya fungsinya itu untuk tanam dengan lahan yang sudah diolah. Oh, yang sudah diolah. Ya, karena ini kan bahannya ini juga dari plastik. Kalau misal kita tancapkan ke tanpa olah tanah kan terlalu keras, jadinya gampang rusak seperti itu. Kalaupun misal dipakai untuk TOT juga bisa, cuman untuk ketahanannya itu pastinya berkurang. Kalau untuk tanah yang becek bisa nggak kira-kira Pak Robi? Untuk tanah becek bisa seperti itu, bisa. Cuman dengan catatan harus sering-sering ngecek mulut tanahnya, karena takutnya itu tanahnya nempel di sini dan menyumbat. Oh, menyumbat ya. Iya. Jadi setiap beberapa lubang, nah setelah nancap itu dicek dulu apakah ada bagian tanah yang nempel atau menyumbat bagian mulutnya ini. Jadi untuk alat tanam tancap GFS 01 maupun GFS 02 ini yang ideal untuk tanahnya bagaimana? Maksudnya yang optimal, ideal, maksudnya yang pas sekali. Jadi penggunaannya yang sesuai dengan alat ini tuh lahannya itu harus tanah sudah diolah seperti itu. Oh, jadi untuk menjaga efisiensi kerjanya juga dan keawetannya dari alat ini gitu. Sedangkan alat ini kapasitas kerjanya itu 0,02 hektar per jam. Tergantung operatornya. Iya, tergantung operatornya dan cara jalannya begitu. Lalu alat ini pun juga bisa disetel. Di sini ada penyetelnya. Itu setelan untuk apa Pak? Jadi ini setelan ini bisa untuk mengatur benih yang keluar. Jadi disetel 1 atau 2 seperti itu. Jadi di sini, nah ini ada nomor 1 dan 2. Kalau mau keluar 2, penutup ini ditaruh Nomor 2. di nomor 1. Oh, jadi ditutup, jadi keluarnya 2. Kalau mau keluar 1 dipindah penutupnya ke nomor yang 2 ini. Karena ini bentuk mengaturnya juga berbeda. Nah ini kan yang ini lebih rapat yang 2. Yang ini 1. Oh, ini ada spasinya ya. Jadi penutup itu tadi kalau ditutup ke yang 2 sini, yang keluar yang sebelah sini satu-satu. Dan sebaliknya kalau yang tutup 1 sini, dua dengan catatan benih sesuai dengan ukuran lubang. Seperti cadangnya ini tersedia nggak di pasaran yang ini, pokoknya di pasaran bisa gampang atau mudah ditemukan nggak? Kalau untuk spare part alat tanam model tugas seperti ini itu sudah banyak kan, di pasaran juga sudah banyak yang pakai dan pastinya itu spare part tersedia. Jadi tidak harus beli di sini atau di tempat yang jauh, yang di dekat sana toko-toko juga menyediakan. Jadi untuk spare part sudah banyak tersedia karena barang ini sudah mungkin sudah banyak yang punya. Iya, jadi, seperti itu. Oke. Nah, pembeliannya kalau kita mau ke sana atau beli ada di mana ini? Alat tanam jagung model tugal tipe GFS 01 dan 02 itu bisa diperoleh di kantor kami, Jalan Ahmad Yani 92 Jember, Jawa Timur. Jadi ini alamat atau lokasi kantor kami. Untuk kontak nomor telepon ini juga ada di belakang, ada nomor telepon biasa, itu nomor telepon HP bisa WhatsApp, dan nomor itu bisa dihubungi ya. Ya. Kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dari Senin sampai Minggu setiap hari buka. Untuk pembelian online kita juga ada di beberapa marketplace. Ini ada di Shopee Salam Jember. Lalu ada di Tokopedia Salam Jember dan Bukalapak Salam Jember. Kita juga menyediakan channel YouTube Salam Jember. Jadi di sini juga terdapat beberapa produk-produk
dan penjelasan ataupun video tutorial ya tutorial dan cara penggunaannya ada di channel YouTube Saam Jember. Gitu. Kita juga bisa di Facebook Saam Jember yang tersedia dan Instagram Saam Jember 2019. Baik, sudah jelas penjelasan Pak Robi sama mulai dari penjelasan mengenai alat sama pembelian alat KFS 01 dan KFS 02. Oke Pak Robi, itu aja. Terima kasih Pak Robi. Ya. Sampai ketemu lagi.